Zahra tergolek lemah di sisi kamar mandi. Segera Asmi menggendong istrinya. Sebagian baju Zahra basah terkena lantai kamar mandi. Asmi meneteskan air mata melihat istrinya begini. Tak henti ia mengucap istighfar, merutuki kebodohannya sendiri. Astagfirullahalazim, ampuni aku ya Allah. Aku menyakiti istriku. Maaf Zahra, andai Mas bisa memutar waktu, Mas tidak akan meninggalkanmu lagi. Ya Allah, ampuni aku. Aku menzolimi istriku, andai Mas tidak terburu-buru, maaf sayang. Asmi segera menggendong istrinya ke arah sofa, mendudukkannya di sana, menepuki pipinya pelan. Mas, alhamdulillah, suara lega Asmi. Mas, maaf. Zahra memeluk erat Asmi. Mas yang maaf sayang, Mas tidak mengerti kondisimu, Mas terbawa rindu. Zahra yang maaf Mas, kenapa aku gini? Zahra menangisi diri, tidak sadar ada trauma yang membekas di sana. Nggak apa-apa sayang, Zahra ganti baju dulu Mas. Bisa, Zahra masuk kamar mandi, membersihkan diri. Tok-tok, layanan hotel membawakan pesanan makanan yang tadi dipesan Zahra. Asmi menerimanya, meletakkan di gazebo depan kamar. Rembulan malam bersinar terang. Seajak mengejeknya terang-terangan, bahkan bulan saja menertawai kebodohanku. Gelak Asmi. Andai dia tidak terlalu frontal, andai dia tidak menggoda Zahra terus-menerus. Mungkin wanita itu sekarang sudah bergelayut manja di pelukannya. Mas di mana? Zahra mengedarkan pandangan. Mas di sini sayang. Zahra menghampiri suaminya yang duduk di gazebo. Makan dulu. Zahra duduk di samping Asmi. Nanti aja Mas. Laparnya hilang. Zahra tertunduk lemas. Sayang, maafin Mas ya. Mas banyak salah sama kamu. Enggak Mas. Zahra yang salah. Andai Zahra mau ikut Mas ke Malang, andai Zahra nggak ambil kursus, andai Zahra nurut disediain supir sama mobil sama Mas. Itu salah Mas. Salah Zahra Mas. Nggak sayang, itu salah Mas. Allah menegur Mas. Mas mau cerita sama kamu, tapi Mas mohon kamu mau memaafkan Mas setelah ini. Apa Mas, tolong maafin Mas ya? Zahra mengangguk pelan. Sejujurnya, Mas memang meminta Abah Mas meminta kamu pada Abah kamu. Mungkin tepatnya agak memaksa Abah kamu untuk menerima lamaran Mas. Zahra menatap Asmi tajam. Kenapa begitu? Mas mendapat firasat melalui mimpi. Mas memimpikannya kamu. Kamu yang menggandeng tangan Mas. Saat itu Mas sedang dalam posisi jatuh. Ya, kurang lebihnya begitu. Setelah bermimpi itu, bayangan kamu menguat. Mas jadi punya semangat melanjutkan hidup. Mas mulai lagi bisnis ini itu. Sampai Mas ada di titik ini. Asmi mengambil nafas dalam-dalam. Mas meminta Abah untuk istihoroh. Begitu juga Abah kamu. Juga diminta istihoroh juga. Hasilnya alhamdulillah positif semua. Tapi dengan syarat semuanya harus cepat. Asmi menghentikan perkataannya. Menatap wanitanya sekilas. Iya Mas. Aku ingat Abah hanya memberiku waktu 3 hari untuk memutuskan. Bahkan Abah sempat memberikan pilihan yang tidak masuk akal. Menyuruhku memilih Mas atau guruku sendiri. Gus Soleh? Jelas aku nggak mungkin memilih Gus Soleh. Aku sempat marah besar dengan Abah, sampai Abah masuk rumah sakit. Zahra menerawang. Tentang Gus Soleh, sebetulnya Abah kamu tidak berbohong. Mas juga melihat keinginan Gus Soleh memilikimu. Asmi menatap wajah istrinya sendu. Mas tahu dari mana kalau Gus Soleh begitu? Ya tahu saja. Nggak usah ditanya tahu dari mana. Zahra penasaran setengah mati. Aku dulu juga dapat pesan yang sama dengan Mas. Dari Bu Nyai Karimah, uminya Aulia, agar segera memilih dan menikah. Zahra teringat masa itu. Apa karena akan ada masalah dengan Zayan ya Mas? Zahra bergumam dengan mata penuh tanya. Iya bisa jadi. Waktu sudah menjawabkan. Bukan Zayan saja ternyata. Ada Mahen juga yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkanmu. Asmi tersenyum singkat. Mas, tapi aku nggak ada perasaan dengan Mahen. Sekarang kan,
karena kamu sudah menikah dengan Mas. Bagaimana jika saat ini kamu belum menikah dengan Mas? Mungkin saja Mahen yang memenangkan hatimu, Zahra. Enggak Mas. Jangan bilang enggak Zahra. Kamu tidak tahu seberapa besar rasa cinta Mahen padamu. Kamu bilang enggak karena saat ini kamu berkomitmen dengan Mas. Mungkin kalau Mas bersaing langsung dengan Mahen, mungkin Mas kalah. Mahen lebih tampan, lebih kaya, enggak ada lebih-lebih lagi Mas. Cuma Mas saja. Zahra membungkam mulut Azmi dengan jarinya. Baik Zahra, terima kasih. Sampai sini, mohon maafkan Mas karena terburu meminangmu. Zahra yang terima kasih Mas. Mungkin saja Zahra malah akan bersama Zayan saat itu. Entah jadi istri kedua atau ketiganya. Orang yang sangat Zahra percaya, ternyata setega itu dengan Zahra. Suara tangis terisak Zahra tertahan. Buru-buru Azmi mendekapnya. Mas lanjutkan lagi ya. Zahra mengangguk pelan. Kamu ingat saat kita di Bandung, saat Zayan menelponmu dan Mas cemburu? Ingat, saat itu Mas marah sama aku. Mas sampai keluar hotel. Iya, itu kebodohan terbesar Mas. Wajar Mas cemburu. Saking cemburunya Mas ingin memilikimu seutuhnya malam itu juga. Tapi Mas yakin kamu akan bertahan dengan perjanjianmu itu. Kamu pasti tidak mau disentuh. Zahra menunduk, merasa amat bersalah. Dengan kebodohan Mas, maaf. Saat itu Mas membaca doa mahabbah untuk kamu. Mahabbah? Zahra melotot tajam. Jelas ia tahu betul apa itu mahabbah. Doa yang jika dibaca pasti membuat yang dibacakan tergila-gila. Iya, maaf. Mas sudah merapalnya berulang kali. Bahkan Mas membeli obat perangsang untukmu. Mas jahat, mata Zahra berkaca-kaca. Iya, Mas jahat, maafkan Mas. Zahra menangis tak tertahan. Tapi mahabbah itu Mas batalkan. Obat perangsang itu juga Mas batalkan. Kenapa Mas? Mas gak tega? Ternyata Mas sesayang itu sama kamu. Zahra menangis terseduh. Mas tahu, Mas gak setampan Zayan, juga tidak pandai meluluhkan hati wanita. Apalagi Mas datang tiba-tiba di hidup kamu. Jelas kamu tidak mudah menerima Mas. Apalagi membalas perasaan Mas, yang bahkan tumbuh sebelum menikahi kamu. Sudah berulang kali Mas membatalkan doa mahabbah itu, memohon ampun pada Allah. Tapi rupanya Allah belum ridho, sampai Mas harus meminta maaf langsung dengan kamu. Rangkaian peristiwa ini menyadarkan Mas, kalau Mas memang harus membatalkan mahabbah itu langsung, dengan cara mengakuinya di hadapanmu. Bahkan sudah seperti ini ternyata Allah tidak mengizinkan Mas menyentuhmu. Mohon maafkan Mas, Mas mengaku salah sudah memahabbahimu saat itu. Zahra tercekat, benar. Suaminya bahkan tidak pernah menyentuhnya tanpa sepersetujuannya. Sekarang Mas sudah mengakui kesalahan Mas. Mas tidak tahu, apakah rasamu ke Mas saat ini adalah efek doa mahabbah Mas saat itu, yang meski sudah Mas batalkan saat itu, atau benar-benar rasa cinta dari Allah. Kamu boleh memilih Zahra, kamu boleh memilih, Mas tidak akan menghalangi kamu. Jika kamu memang benar-benar menerima Mas, dan memaafkan Mas, Mas akan sangat bahagia. Tapi jika setelah ini rasa kamu pada Mas memudar, Mas tidak akan menghalangi. Karena mahabbah akan langsung hilang saat kita mengakuinya. Jika rasa itu memang masih ada, berarti rasamu bukanlah karena mahabbah. Sekarang kamu sendiri yang akan memutuskan Zahra. Kamu yang merasakan, apakah perasaanmu saat ini akan menghilang atau benar-benar ada. Jika memang benar ada rasa sayang itu, Mas mohon jangan pergi. Jika memang sudah tidak ada rasa itu saat ini, Mas tidak bisa menghalangi. Kamu berhak memilih yang terbaik untukmu. Kamu berhak memilih takdirmu sendiri.